Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya M. Rikwan Abdillah. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen resiko dalam audit, yang mana sekarang saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Alif Ramansyah. Tunggu apa lagi? Mari kita lanjut ke pembahasan. Dalam proses audit resiko yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya salah saji material yang tidak dapat dideteksi oleh prosedur audit yang telah dilakukan auditor pada asersi di tingkat saldo rekening maupun transaksi. Resiko audit terdiri dari resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi sendiri atau detection risk. Resiko yang dimaksud dalam proses manajemen resiko menurut Arthur William adalah suatu variasi hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Dalam kategori resiko ini dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, dari sudut pandang sumbernya. Itu ada resiko internal dan juga resiko eksternal. Dan yang kedua, resiko dari sudut pandang penyebab. Itu ada resiko keuangan dan juga resiko operasional. Dan yang ketiga, resiko dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan, yaitu ada resiko murni dan juga resiko spekulatif. Dan yang keempat, resiko dari sudut pandang jenis. Dari tadi kita menyinggung yang namanya manajemen resiko. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen resiko? Manajemen resiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko serta membentuk strategi untuk mengelola melalui sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, proses manajemen risiko itu mendasar terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi risiko, dan yang kedua, penilaian risiko, ketiga, prioritas risiko, dan perencanaan risiko, perencanaan respon, dan pemantauan risiko yang terakhir. Proses manajemen risiko yang pertama ialah yang mana manajemen harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari risiko yang berdampak kecil hingga risiko yang berdampak signifikan. Dan yang kedua, identifikasi risiko sebaiknya dimulai dari level tertinggi perusahaan sehingga menghasilkan daftar risiko yang ada di tingkat korporasi. Ketiga, daftar resiko tersebut menjadi acuan dalam proses identifikasi resiko. Untuk level di bawahnya, tingkat anak perusahaan dan unit bisnis serta tingkatan yang lebih rendah di bawahnya. Proses manajemen yang resiko yang kedua ialah penilaian resiko, yang mana dapat dilihat dari tabel. Ada macam-macam kriteria. Di definisi kriteria dan juga nilai dapat kita lihat, dapat dikelompokkan dari beberapa kriteria, dapat dibedakan dari segi probabilitas dan juga waktunya. Selanjutnya ada juga tabel skala dampak, yang mana dalam tabel menjelaskan kerugian perusahaan dari 1% hingga lebih dari 10%, serta bentuk sanksi dari setiap pelanggaran. Tabel berikutnya menjelaskan mengenai jenis-jenis risiko. Selanjutnya, proses manajemen risiko yang ketiga dan terakhir yaitu prioritas risiko dan perencanaan respons. Dan untuk memetakan prioritas risiko, perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penerimaan risiko. Kriteria penerimaan risiko harus disesuaikan dan didasarkan pada kecenderungan atau selera risiko manajemen penanggung jawab risiko. Untuk memperjelas, bisa melihat tabel kriteria penerima risiko ya. Bisa dilihat di atas. Setelah melihat tabel kriteria penerima risiko manajemen, dapat merespon risiko dengan 5 tindakan. Yang pertama, menerima risiko, yaitu menerima kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkannya. Dan yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan pengendalian yang memadai untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Dan yang ketiga, mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko yang mungkin terjadi, yaitu dengan menyiapkan prosedur-prosedur penanggulangan dampak risiko. Dan yang keempat, berbagai risiko, yaitu dengan membagi
dengan membagi resiko dengan pihak lain. Dan yang terakhir, menghindari atau mencegah terjadinya resiko. Dan proses manajemen resiko yang terakhir ialah pemantauan resiko ya. Lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang terus berubah-ubah menyebabkan perubahan resiko yang mungkin dihadapi baik jumlah probabilitas maupun dampaknya. Pemantauan resiko dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan juga eksternal atau organisasi. Respon dan pemantauan resiko memerlukan analisis biaya dan manfaat pengendalian yang ketat untuk mencegah dan memitigasi resiko. Membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada pengendalian yang longgar. Mungkin itu saja dari saya, baik dari identifikasi dan juga proses manajemen resiko. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, oleh Mas Alif. Australia atau New Zealand ISO 31000 2009 Risk Management. Proses manajemen risiko dalam AS atau NZS ISO 31000 tahun 2019. A. Konsultasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko membutuhkan konsultasi dan komunikasi dengan pemegang saham internal secara tepat pada setiap tingkatan maupun keseluruhan proses manajemen risiko. B. Menyusun konteks. Sebelum melakukan proses penilaian risiko, manajemen menyusun konteks manajemen risiko, baik internal maupun eksternal saat proses berlangsung. C. Mengidentifikasi risiko manajemen, mengidentifikasi di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadian risiko dapat dicegah dan menurunkan kecurangan, serta meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. D. Menganalisis risiko. Daftar risiko yang diperoleh dari proses identifikasi risiko dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pengendalian yang sedang berlangsung dan memperkirakan kejadian risiko dan akibat yang timbul dari risiko tersebut. E. Mengevaluasi perkiraan tingkat risiko yang telah diperoleh dari proses analisis risiko dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan selisih antara kemungkinan hasil menguntungkan atau merugikan. F. Menyatakan risiko, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi biaya yang efektif dan menjalankan perencanaan untuk meningkatkan laba potensialnya dan mengurangi biaya potensial. G. Memantau dan meninjau risiko dan efektivitas tindakan yang dilakukan sebagai respon atas risiko dapat mengukur kebutuhan memantau peta risiko untuk meyakinkan bahwa perubahan berbagai hal tidak mengubah skala prioritas. Manajemen risiko menurut Josho ERM. Pengertian manajemen risiko menurut Josho ERM. Josho Enterprise Risk Management adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mendefinisikan risiko. Menurut Josho ERM, manajemen risiko perusahaan adalah proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, diimplementasikan dalam penentuan strategi untuk segenap organisasi perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan dan mengelola risiko berdasarkan selera risiko untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan manajemen risiko dalam Josho ERM adalah untuk menjamin diimplementasikannya strategi yang telah ditetapkan, menjamin efektivitas dan efisiensi operasi, menjamin keandalan laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya setiap prosedur dan aturan yang berlaku. Komponen manajemen risiko menurut Josho ERM. A. Lingkungan internal. 1. Filosofi manajemen risiko. 2. Selera risiko, manajemen terhadap risiko. 3. Sikap dewan direksi. 4. Integritas dan nilai-nilai etika. 5. Komitmen terhadap kompetensi. 6. Struktur organisasi. 7. Penugasan, wewenang, dan tanggung jawab. 8. Standar sumber daya manusia. B. Menetapkan tujuan. Perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang sesuai dengan visi dan misinya. C. Penilaian risiko. Kerangka kerja memantau Josho ERM mengarahkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang bersumber dari kondisi perekonomian, lingkungan, alam, politik, sosial, infrastruktur internal, proses operasi, dan perkembangan teknologi internal maupun eksternal. D. Penilaian risiko.
Risiko harus dinilai dari dua perspektif, kemungkinan keterjadian risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkannya. Respon risiko. Respon tersebut dapat berubah menghindari risiko, mengurangi risiko, membagi risiko, dan menerima risiko. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan terhadap risiko yang diidentifikasi. Bentuk pengendalian sebagai berikut. 1. Pemisahan tugas. 2. Jejak audit. 3. Keamanan dan integritas. 4. Dokumentasi. Informasi dan komunikasi. Pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas sebagai berikut. 1. Pelaksanaan mekanisme pelaporan manajemen yang berkelanjutan. 2. Proses manajemen risiko secara periodik untuk memantau aspek-aspek kunci risiko. 3. Pemantauan dan pelaporan status temuan audit internal dan audit eksternal secara berkala. 4. Pembaharuan informasi risiko yang disebabkan adanya revisi peraturan pemerintah, perubahan tren industri, dan perubahan ekonomi. Peranan audit internal dalam manajemen risiko. Meskipun pada dasarnya manajemen risiko adalah tanggung jawab pihak manajemen, auditor internal dapat berperan dari dalamnya dengan batasan-batasan tertentu. Terdapat beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam manajemen risiko, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan audit atau peminjaman atas proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. 2. Memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. 3. Mengatur dan mengkoordinasi proses manajemen risiko. 4. Tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Jika perusahaan ingin membuat dan menjalankan sistem manajemen risiko dan meminta bantuan auditor untuk menyusunnya, maka akan sulit jika auditor yang sama memberikan jaminan berdasarkan peninjauan sebagian atau keseluruhan atas sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang dapat memperjelas peranan pokok auditor internal yang berupa jasa jaminan sebagai berikut. 1. Memberikan jaminan terhadap proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. 2. Mengevaluasi proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. 3. Memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar. 4. Mengevaluasi pelaporan risiko-risiko utama. 5. Meninjau respon dan penanganan yang telah dilakukan oleh manajemen terhadap risiko-risiko utama.